190 gerbang istana, perubahan yang mengkhawatirkan, bayangan musuh muncul. Kata-kata Dugubo mengejutkan semua orang di kantor kecil itu, tidak termasuk Xiao Wu. Kaisar Sueye tidak akan berhasil. Pada saat ini, kegelisahan di hati Tang San akhirnya menemukan alasannya, dia akhirnya mengerti mengapa ada perasaan darurat di hatinya. Itu adalah atmosfernya, para prajurit yang dia temui di kota surga Dou memancarkan aura yang keras. Menjadi kaisar dari salah satu dari dua negara besar, jika Kaisar Sueye meninggal, maka seluruh benua akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ini juga akan mempengaruhi koalisi rahasia Kekaisaran Surga Dou dan Kekaisaran Bintang Luo satu sama lain. Dan orang yang paling diuntungkan dari ini adalah Spirit Hall tanpa ragu. Jika di saat yang genting seperti itu, Kaisar Kekaisaran Surga Dou lewat, Kekaisaran akan jatuh ke dalam perebutan kekuasaan dan tidak diragukan lagi upaya mereka yang dipasang melawan Spirit Hall dengan kesulitan besar akan terhenti. Namun, meskipun rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Tang San, itu terlalu cepat mereda saat dia tenang. Orang tua aneh, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu sebelumnya memberitahu saya racun di dalam Kaisar Sueye sudah berhasil dikendalikan? Setiap kali racun akan menjadi lebih kuat, saya sudah menghitung. Setelah ketujuh kalinya saya menggunakan metode ini untuk menetralkan racun di tubuh Kaisar Sueye, racun itu akan kambuh lagi dan itu akan merenggut nyawanya, tanpa ada kesempatan untuk menyelamatkan dia kemudian. Itu sebabnya, kecuali tidak ada cara lain yang tersisa, saya bahkan tidak berani mencoba metode ini lagi. Kecemerlangan yang mempesona keluar dari mata Tang San, lalu berapa kali kamu menggunakan metode ini? Dengan tatapan serius, Dugubo berkata, saya telah menggunakannya 6 kali. Saya hanya menggunakannya ketika tubuhnya tidak dapat lagi menerima efek racun, tetapi setiap kali waktu antara kambuh juga semakin pendek. Dugubo dengan cemas berkata, cukup obrolan ini, cepat dan ikut denganku ke istana Kekaisaran Heavendou. Jika bahkan kamu tidak memiliki solusi, maka akan ada revolusi di Heavendou Empire. Tang San seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu berkata, tunggu sebentar, mari kita pergi menjemput seseorang dan membawanya bersama kita. Untuk mengidentifikasi campuran multi racun, semakin banyak orang semakin baik. Dugubo sedikit terkejut ketika dia berkata, apa? Kamu masih kenal seseorang yang pandai racun? Tang San berkata, ayo pergi, saya akan menjelaskannya di jalan. Grandmaster, Dekan Flender, kami akan pergi dulu. Fatih, Anda menunggu di sini untuk Rongrong dan Oscar. Jika sebuah revolusi benar-benar terjadi di sini di Heavendou Empire, maka kami rencana juga harus berubah. Tang San membawa Xiao Wu dan Dugubo pergi dari Akademi Shrek bersama-sama. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Tang, Tang San memberitahu Dugubo tentang pendirian Sekte Tang secara singkat. Dan orang yang akan dia temukan tidak diragukan lagi, pemimpin klan yang melanggar, Yang Wudi. Meskipun Tang San tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari hal-hal tentang herbal dengan master obat ini, karena Yang Wudi mampu mengidentifikasi harta karun abadi kecantikan sutra aromatik dan merah kerinduan yang patah hati kedua ramuan ilahi ini, Tang San dapat mengetahuinya di lapangan kedokteran. Yang Wudi sebenarnya lebih unggul dari Poison Douluo, dan bahkan mungkin tidak kalah dengan dirinya sendiri. Meskipun Dugubo adalah racun Douluo, sebagian besar racunnya berasal dari rohnya, dan bukan dari pemahamannya tentang obat-obatan seperti Tang San dan Yang Wudi. Karena waktu sangat penting dan Ning Rongrong tidak ada. Mereka bertiga setelah kembali ke Sekte Tang, tidak punya pilihan selain membawa Xiao Wu juga ke kamar kerajaan. Di sisinya adalah judul Douluo, sehingga Tang San tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xiao Wu. Bahkan jika sesuatu terjadi di kamar kerajaan, mengingat kekuatan mereka bertiga, melindungi Xiao Wu bukanlah masalah. Dugubo dan Yang Wudi belum pernah bertemu sebelumnya. Pada awalnya Dugubo bahkan memiliki beberapa penghinaan terhadap Yang Wudi, tetapi dalam perjalanan ke kamar kerajaan, ketika dia menjelaskan gejala pada Kaisar Sueye, Yang Wudi mengangkat banyak poin berharga yang membuatnya tidak lagi berani memandang rendah Tang. Master Aula Kedokteran Sekte. Saat istana Kekaisaran Heavendou terlihat, Dugubo memberitahu Tang San, San kecil, terlepas dari bagaimana keadaannya kali ini, Anda dapat menganggap saya sebagai bagian dari Sekte Tang Anda. Posisi Master Balai Pengobatan Sekte Anda tidak menarik bagi saya, tetapi saya harus memenuhi syarat sebagai penatua Sekte, kan? Tang San dengan tertawa menjawab, tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa menghentikanmu? Tapi,
Bukankah kamu tipe yang suka bebas dan tidak mau bergabung dengan sekte manapun? Du Gubo mendengus. Apakah sekte Tang ini bukan milikmu? Mungkinkah kamu masih bias terhadapku? Berbicara di sini, dia dengan ringan menghela nafas. Memang benar bahwa saya ingin bebas, tapi itu masalah masa lalu, saya sudah semakin tua. Ingin masuk kembali ke aula roh juga sangat tidak mungkin dalam hal ini, titik. Saya akan menggunakan sekte Tang Anda untuk masa pensiun saya. Bagaimanapun, tidak apa-apa selama Anda melihat makanan dan minuman saya. Hubungi saya jika ada kegembiraan seperti berkelahi dan membunuh. Petik 2. Yang Wudi yang bepergian dengan mereka memiliki tatapan dingin yang biasa, tetapi dalam hati dia terkejut, dari nama yang digunakan Tang San dan Du Gubo untuk memanggil satu sama lain, dia dapat mengatakan bahwa hubungan mereka tidak sederhana. Sebagai judul Douluo, Du Gubo berbicara kepada Tang San sebagai setara dan tanpa sedikit pun kemunafikan dan mengejutkan lurus ke depan. Untuk Yang Wudi, sepanjang hidupnya, selain pelatihan, dia akan meneliti obat-obatan, dan karena itu secara alami mendengar tentang ketenaran besar Poison Douluo. Kesan aslinya tentang Du Gubo adalah kaisar ular fosfor giok, seekor ular yang sangat berbisa. Tapi dari pengamatan hari ini, dia bahkan tidak menunjukkan sikap dingin sedikit pun. Bagaimana Yang Wudi tahu bahwa kesan aslinya tentang Du Gubo tidak salah, tetapi hanya saja ketika Du Gubo bersama Tang San karakternya akan sangat berubah. Selama bertahun-tahun ini, dapat dikatakan bahwa Tang San adalah satu-satunya temannya. Itu benar, seorang teman yang bisa dia percayai dan bukan junior. Tang San tersenyum berkata, kamu tidak harus mengatakannya dengan begitu suram, selama kamu mau, aku bisa menjagamu. Dia tidak mengatakan bahwa Sekte Tang akan mengurus pensiun Du Gubo karena, bagaimanapun, Sekte Tang adalah miliknya. Du Gubo tertawa untuk menutupi emosinya, tetapi Yang Wudi diam-diam mengamati di sampingnya masih bisa melihat rasa terima kasih yang dalam di matanya. Saat memasuki istana, dengan kehadiran Du Gubo, mereka berempat tidak menghadapi perlawanan apapun. Du Gubo adalah tamu terhormat dari keluarga Kekaisaran Heaven Dou, dan memiliki otoritas besar di sini. Dia membawa ketiganya ke kamar Kaisar Sueye. Hanya setelah sampai di sini mereka berhenti. Tentara yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak berdiri di jalan semua orang. Du Gubo mengeluarkan token VIP emas spesialnya, minggir, kami memiliki masalah mendesak yang harus ditangani dengan Yang Mulia. Kapten prajurit dengan dingin berkata, Kaisar sedang beristirahat. Di bawah perintah Putra Mahkota, tidak ada yang diizinkan masuk. Siapapun yang tidak mematuhi akan dibunuh tanpa pengampunan. Du Gubo membeku sesaat. Apakah kamu tidak melihat apa yang tertulis di tablet emas ini? Ditulis di tablet adalah dua kata, tamu terhormat. Mewakili bahwa pemegangnya mirip dengan tamu pribadi Kaisar Sueye. Kapten prajurit itu tampak seperti sedang berpikir keras namun tidak menunjukkan tanda-tanda berdiri di samping. Bibir Tang San bergerak, mengarahkan suaranya ke Du Gubo, bertanya, apakah kamu pernah melihat tentara ini sebelumnya? Du Gubo menggelengkan kepalanya, semuanya tidak dikenal. Hati Tang San bergetar, saya khawatir keadaan akan berubah menjadi yang terburuk. Jika penilaian saya benar, Kaisar Sueye diracuni oleh Sue Qinghe, dia mungkin mendapat kabar bahwa Anda datang untuk menemukan saya, bagaimanapun juga, Sue Qinghe adalah paman. Murid Ning jadi dia mungkin tahu bahwa aku ahli dengan racun. Dia pasti ingin menghindari kita berdua mengobati racun Kaisar Sueye bersama-sama. Du Gubo mengerutkan kening, itu tidak benar kan? Lagi pula, dia masih putra Sueye. Tang San dengan dingin tertawa, jika dia masih mengingat Kaisar Sueye sebagai ayahnya sendiri, maka dia tidak akan melakukan ini. Terlepas dari apakah tebakan kita benar atau salah, pertama-tama mari kita selamatkan Kaisar Sueye, jika tidak, maka tebakan kita akan tidak apa-apa kok. Du Gubo agak terkejut, maksudmu? Wajah Tang San menunjukkan sedikit senyuman, tanpa menjawab Du Gubo, dia berjalan ke depan, menarik tablet emas dari 24 jembatan cahaya bulan, tablet senior Du Gubo tidak cukup untuk kita masuki, tapi bagaimana dengan tablet milikku ini? Tablet yang dikeluarkan Tang San adalah tablet yang sebelumnya diberikan Sue Qinghe kepadanya, desain pada tablet itu sedikit berbeda. Kapten tentara membeku sejenak, melihat tablet emas di tangan Tang San dengan kaget. Ketika dia awalnya menerima perintah, itu untuk tidak mengizinkan Du Gubo masuk ke kamar Kaisar, tetapi sekarang, orang yang datang bersamanya memegang tablet emas Putra Mahkota. Hanya apa yang terjadi? Tang San berjalan beberapa langkah lagi,
berbicara dengan nada serius, situasinya telah berubah. Putra mahkota berubah pikiran. Cepat dan biarkan kami masuk. Tablet emas ini setara dengan pesanan pemiliknya sendiri. Dengan Tang San memegang tablet emas pangeran, meskipun ada keraguan di hati mereka, Kapten tidak berani melanggar dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua prajurit untuk membiarkan mereka lewat. Dengan gerakan dari para prajurit ini, ekspresi Tang San dan Du Gubo sangat berubah. Mereka sebelumnya tidak menyadarinya, tetapi fluktuasi semangat yang dilepaskan oleh para prajurit ini sangat mengejutkan mereka. Ini bukan sekelompok penjaga kekaisaran Heaven Dao Empire, melainkan ini jelas merupakan skuadron yang terdiri dari Master Roh. Ada 50 Master Roh di sini, dan dari fluktuasi roh mereka, mereka semua tidak kurang dari peringkat 50. Tang San memiliki beberapa penyesalan, dia tidak menyesal datang ke sini dengan Du Gubo, melainkan, dia menyesal membawa Xiao Wu. Dia tidak tahan untuk memasukkan Xiao Wu yang telah mendapatkan kembali wujud manusianya ke dalam dompet 100 harta karun. Tetapi jika situasinya memburuk, demi keselamatan Xiao Wu, hanya ini yang bisa dia lakukan. Du Gubo tidak pernah menyangka Tang San akan dapat mengeluarkan tablet seperti itu, tetapi ini bukan waktunya untuk membicarakannya, jadi dia dan Yang Wudi bergegas dan mengikuti Tang San untuk memasuki kamar kaisar. Pada saat ini, suara laki-laki yang santai dan menyenangkan terdengar, jadi Tang Yin sebenarnya Tang San, untuk berpikir saya benar-benar membuat kesalahan ketika saya berada di paviliun bulan. Saudara Tang San, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa penampilan dan temperamen Anda akan sangat berubah. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Semua prajurit di sekitarnya berlutut dengan seragam, sementara Tang San menarik Xiao Wu dan perlahan berbalik. Sue Qinghe hanya membawa 2 orang, perlahan berjalan ke arah mereka. Dia tampak sama tampannya seperti sebelumnya, dan setulus sebelumnya, masih membuat orang merasa sangat mudah didekati. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah bertemu dengannya hari ini, Tang San juga bisa merasakan kedinginan darinya. Mengikuti di belakang Sue Qinghe adalah 2 orang tua, mereka tidak mengenakan pakaian kerajaan melainkan pakaian biasa. Dari 2 orang ini, meskipun Tang San tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, dia bisa merasakan Du Gubo di sampingnya tiba-tiba menjadi tegang. Apa yang bisa menyebabkan judul Douluo Du Gubo di sampingnya menunjukkan perubahan seperti itu? Tang San sudah membentuk penilaian atas kemampuan kedua orang tua itu. Halo, Yang Mulia. Tang San membungkuk sedikit ke Sue Qinghe. Sue Qinghe berjalan sekitar 5 meter dari Tang San dan rekan-rekannya, sambil menghela nafas dia berkata, Saudara Tang San, terus terang, saya belum begitu baik baru-baru ini, ayah saya sakit, ada masalah di dalam dan di luar istana. Paman dan saudara laki-laki keempat mengambil kesempatan ini untuk bergerak. Ah, saya sangat sedih. Saudara Tang San, apa yang membawa Anda ke sini untuk mengunjungi ayah? Mengapa Anda tidak datang dan memberitahu saya, itu akan jauh lebih mudah bagi saya untuk membawa Anda masuk. Oh, itu benar Sueke sangat merindukanmu, setelah Anda sayangnya menghilang. Sueke adalah satu-satunya saudara perempuan saya, Anda tahu, saudara perempuan saya tersayang. Tang San, sebaiknya Anda tidak mengecewakan kebaikannya. Tang San tersenyum acuh tak acuh, mengatakan, saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas pekerjaan baik Anda. Dalam hidup saya mungkin menemukan banyak hal baik, tetapi saya hanya bisa mengurus satu. Dengan Xiao Wu, saya sudah tidak memiliki penyesalan lagi. Yang Mulia, Senior Du Gubo membawa saya ke sini hari ini khusus untuk melihat racun Yang Mulia. Bisakah Anda membiarkan kami masuk ke dalam untuk mengobati Yang Mulia? Ekspresi wajah Sue Qinghe sedikit berubah, saat dia dengan lembut berkata, mengenai ayahku, kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Karena kamu akhirnya mengunjungi istana ini, mengapa tidak membiarkan kami duduk dan mengejar ketinggalan? Tang San dengan tenang menatap Sue Qinghe, tiba-tiba menghela nafas panjang, tampaknya orang-orang yang menjaga di sini semuanya berasal dari Aula Roh. Yang Mulia, kali ini, ekspresi Sue Qinghe akhirnya berubah. Tang San, sampah apa yang kamu bicarakan? Tempat ini adalah istana kekaisaran surga Dou, tempat terlarang, bagaimana mungkin orang-orang dari Spirit Hall ada di sini? Tang San memasukkan tangan Xiao Wu ke dalam dompet 100 harta karun. Memasukkan sedikit kekuatan roh ke dalam dompet, ada kilatan dan Xiao Wu menghilang. Ini adalah manfaat terbesar dari dompet 100 harta karun, bisa menyimpan makhluk hidup. Meskipun dia tidak menyukainya,
tetapi untuk melindungi Xiao Wu, Tang San tidak punya pilihan selain melakukan ini. Yang mulia, Anda membuat beberapa kesalahan. Di Heaven Dao Empire ada cukup banyak Spirit Masters. Tapi, meski begitu hanya ada beberapa gelar Douluo. Tetapi mengingat status Kaisar Sueye, bagaimana mungkin gelar Douluo ini tidak melindunginya? Tapi muncul di sisimu, apalagi dua. Apakah gelar Douluo ini sangat murah? Untuk dapat mengirimkan dua gelar Douluo, di benua ini hanya ada beberapa. Aula roh kebetulan adalah yang terkuat yang mampu melakukannya. Ini adalah kesalahan pertama. Kedua, kamu mengubah semua penjaga di sini menjadi Master Roh. Apakah itu benar-benar untuk melindungi Yang Mulia? Kurasa tidak, kamu hanya menggunakannya untuk mencegah orang lain mendekat. Terlebih lagi, semua Master Roh di Kekaisaran sedang dilatih oleh guru saya. Saya baru saja datang dari Akademi Shrek. Jika Kekaisaran Surga Dao benar-benar membutuhkan lusinan guru roh yang sama sekali tidak lemah untuk melindungi istana, apakah menurut Anda guru tidak akan memberi tahu saya? Ketiga, ketika Yang Mulia melihat saya, Anda langsung tahu bahwa saya adalah Tang San. Meskipun tablet di tangan saya adalah milik Anda, tetapi saya juga mungkin telah diberikan kepada saya oleh orang lain. Itulah sebabnya ketika Anda pertama kali melihat saya, Anda seharusnya bertanya, Tang Ying, bagaimana Anda mendapatkan tablet ini? Dan tidak segera memanggil nama saya, itu sebabnya saya yakin, Anda memiliki hubungan dengan Spirit Hall, itulah cara Anda mendapatkan informasi tentang saya, mengetahui bahwa Tang Ying sebenarnya adalah Tang San, dan bukan karena Anda mengenali saya dari tablet di tanganku. Setelah mengatakan begitu banyak, lebih sederhananya adalah fakta bahwa kamu tampak dijaga ketat di dalam istana. Sambil mengeluarkan begitu banyak niat membunuh yang dingin, seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa orang yang meracuni Kaisar adalah kamu. Bahkan jika itu hanya spekulasi, saya percaya bahwa saya sudah cukup banyak pada titik. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah, apakah Anda benar-benar tidak berperasaan melakukan hal seperti itu kepada ayah Anda sendiri? Posisi Kaisar memang bagus, tapi dia bagaimanapun juga, tetaplah ayahmu. Setelah mendengarkan Tang San membuat poin keduanya, wajah Sue Qinghe sudah pucat. Saat mendengarkan Tang San selesai, dia benar-benar tenang. Klep-klep-klep Sue Qinghe bertepuk tangan, bagus sekali, tidak kurang dari salah satu dari 7 iblis Shrek. Dari semua petunjuk kecil ini kamu bisa menebak begitu banyak. Tapi bagaimana kamu akan membuktikan tebakan ini? Tang San tersenyum, sangat sederhana, selama Anda membiarkan saya masuk dan melihat keagungannya. Kebenaran secara alami akan terungkap dengan sendirinya. Tapi saya menduga bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak akan mau membiarkan saya masuk. Yang Mulia telah diracuni, selama kali ini dia mati karena racun, Anda secara alami akan dibebaskan dari semua bukti, dan posisi sebagai Kaisar Kekaisaran Surga Dao. Bagaimana mungkin Anda mengizinkan saya untuk mendekati Yang Mulia dan mengizinkan kemungkinan perkembangan yang merusak rencanamu? Tang San, kamu tahu, kamu bahkan lebih pintar dari yang aku kira. Mata Sue Qinghe menunjukkan ekspresi ketulusan. Kamu menebaknya dengan benar, kali ini aku memang meminjam kekuatan Spirit Hall. Tapi ini juga karena aku tidak punya pilihan lain. Paman kedua dan kakak keempat sudah mengincar tahta, jika aku tidak melakukan ini, setelah ayah meninggal pergi, pasti akan ada perebutan kekuasaan internal, yang saya yakin kita semua tidak ingin melihat. Mengapa Anda tidak tinggal bersama saya di kerajaan? Dengan kemampuan Anda bisa menjadi tangan kanan saya. Uang, wanita, kekuatan, bahkan jika Anda menginginkan cincin roh atau tulang roh, saya dapat memberikan semua ini kepada Anda. Kecerdasan Anda lebih menakutkan daripada kekuatan bertarung Anda. Saya membutuhkan orang-orang seperti Anda untuk membantu saya membangun kerajaan Surga Dao. Tang San tertawa, tetapi Anda bisa melihat penghinaan dalam senyumnya. Sue Qinghe, apakah Anda berpikir bahwa saya akan bergabung dengan seseorang yang mencoba merebut tahta dengan membunuh ayahnya sendiri? Jika untuk memenuhi tujuan Anda dapat membunuh bahkan ayahmu, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku benar-benar sangat ragu apakah kamu benar-benar putra Kaisar Sue Ye pada akhirnya. Sue Qinghe tidak marah pada kata-kata Tang San, melainkan matanya mengungkapkan beberapa penyesalan. Sayang sekali bahwa seorang jenius sepertimu harus dibunuh di sini. Tang San, kamu sangat pintar, tetapi apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu mengatakan segala sesuatu tentang saya seperti ini, tidak mungkin saya bisa membiarkan Anda pergi.
Mengapa Anda ingin melalui semua masalah ini? Petik 2. Tang San tersenyum, dengan tatapan tak kenal takut berkata, Yang mulia, orang seperti Anda secara alami tidak akan pernah mengerti mengapa saya melakukan hal seperti ini. Sebenarnya, di hati setiap orang ada banyak hal baik dan banyak rahasia kotor, Anda memilikinya dan sebagainya, lakukan I. Tapi, di hati setiap orang ada dua raja yang mengelola mereka. Dan dua nama raja ini adalah moralitas dan hati nurani. Hanya setelah melewati mereka, hati kita akan memutuskan apakah kita harus melakukan suatu tindakan. Begitu dua raja di hati kita ini mati, maka orang itu bisa lagi dianggap sebagai manusia, melainkan sama seperti Anda, seekor binatang. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah benda tiba-tiba terlempar di belakang punggung Tang San, sampai ke langit. Tiba-tiba melepaskan cahaya merah yang bersinar bersama dengan suara siulan yang tajam. Sue Qinghe tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Lakukan. Suara Tang San pada saat yang sama mencapai telinga Yang Wudi dan Dugu Bo, formasi pertahanan. Tetap dekat, tunggu bala bantuan. Benda yang dia lempar adalah suar spesialnya sendiri, yang diproduksi oleh Sekte Tang. Meskipun dunia ini belum menemukan bahan peledak, tetapi proses pembuatan bahan peledak sudah diketahui dengan jelas oleh Tang San. Dia sudah lama bereksperimen dengan bahan peledak sederhana, suar ini adalah salah satu produk ujinya. Saat itu, Sekolah Ubin 7 Harta Karun berhasil menghindari pemusnahan total karena ini. Dua lelaki tua yang berdiri di belakang Sue Qinghe melintas ke depan, bergegas dengan cepat menuju trio Tang. Salah satu dari mereka langsung menuju Dugu Bo, yang lain menuju Tang San. Saat mengisi daya, lampu menyilaukan dikombinasikan dengan kekuatan roh besar meledak dari mereka saat 9 cincin roh cemerlang muncul. Sebelumnya ketika dia merasa Dugu Bo menegang, dia sudah bisa memastikan bahwa kedua lelaki tua di depannya ini sama-sama orang tingkat judul Douluo. Mereka pasti tetua dari Spirit Hall, meskipun ini bukan pertama kalinya dia menghadapi judul Douluos. Menghadapi tekanan gabungan dari dua judul Douluos masih membuat Tang San cukup terengah-engah. Penjaga di sekitar aula roh tidak bergabung dalam aksi, mereka dengan cepat mengepung trio Tang San. Setelah tingkat tertentu, jika Master Roh tingkat rendah bergabung dalam keributan mereka, mereka hanya akan menjadi penghalang bagi pihak mereka. Bagi Sue Qinghe, memiliki dua judul Douluo ini sudah cukup. Master Roh yang tersisa hanya harus menghentikan Tang San untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Tang San mengambil bagian dalam duel tingkat seperti itu, tetapi pengalaman pertempurannya terlalu kaya, berhadapan dengan dua judul Douluo, dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di garis depan, dan terlebih lagi sebagai tipe kontrol, Master Roh, keahliannya terletak pada mengendalikan lapangan. Karena itu, dia memilih untuk mundur dengan Ghost Shadow Perplexing Track-nya, mundur 3 langkah seperti Fata Morgana. Dua judul Douluo secara bersamaan mengeluarkan sedikit ekspresi terkejut, menunjukkan keterkejutan mereka. Bagi Tang San untuk mundur 3 langkah di bawah kekuatan roh dari dua judul Douluo bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Tekanan yang sebanding dengan gelombang pasang jika tidak berhadapan langsung, akan membuat Anda kewalahan dalam proses mundur, sangat mengurangi kekuatan Anda. Tapi Tang San tidak terpengaruh, dalam proses mundur, telah melepaskan domain Dead God-nya, menyelubungi dirinya sendiri, Dugu Bo dan Yang Wudi dalam cahaya putih. Melepaskan mereka dari tekanan dan mengizinkannya menggunakan jalur membingungkan bayangan hantunya untuk mundur. Pengalaman pertempuran Dugu Bo dan Yang Wudi yang sebenarnya bahkan lebih besar, dan tidak memerlukan isyarat verbal sama sekali. Begitu Tang San mundur, mereka berdua langsung merasakan rangsangan dari dinginnya domain Dewa Kematian, langsung melangkah ke dalam di depan Tang San. Meskipun Tang San mundur, tetapi apa yang dia lakukan lebih dari rekan-rekan yang berdiri di depannya. Selain mendukung pihaknya dengan domain Dead God, kekuatan mentalnya dilepaskan ke sekitarnya. Sebagai Master Roh tipe kontrol, dia harus mampu memahami tindakan setiap Master Roh lainnya dalam persepsinya. Pada saat ini, meskipun ada banyak musuh di sekitarnya, tetapi satu-satunya yang menjadi ancaman baginya adalah dua gelar Douluo yang berdiri di depannya. Dengan bimbingan kekuatan mentalnya, visi Tang San tampaknya telah meluas ke setiap sudut tempat itu, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak dalam gerakan lambat, dengan 80% kekuatan mentalnya terfokus pada dua judul Douluos. Kedua judul Douluo ini setidaknya berusia sekitar 80 tahun, dan belum pernah bertemu dengan Tang San sebelumnya. Orang tua di sisi kiri tingginya sekitar 2 meter, tubuhnya yang ramping lurus dan setajam lembing. Setelah melepaskan rohnya,
tubuhnya tidak berubah secara signifikan, tetapi di tangannya muncul tombak ular. Panjangnya hampir 7 meter, melengkung, ujungnya bercabang seperti lidah ular, seluruh tombaknya benar-benar ungu. 2 kuning, 3 ungu, 4 hitam, 9 cincin roh yang mengkhawatirkan berputar di sekitar tombak ular ini. Kesan yang diberikan judul Douluo ini kepada orang-orang seolah-olah hanya tombak ular yang menembak, dan bukan orang itu sendiri. Itu bukan lagi kombinasi sederhana antara manusia dan tombak melainkan memberikan rasa perpaduan yang nyata. Tanpa harus sengaja melakukan sesuatu yang istimewa, tombak ular dan tubuhnya telah mencapai sinergi yang menakutkan. Judul roh alat Douluo, biasanya bahkan lebih menakutkan daripada judul roh binatang Douluo. Bukankah klan langit cerah berdasarkan alat roh dipuji sebagai sekte nomor 1 di dunia? Gelar Douluo ini menghadap langsung di depan Dugubo, tidak secara langsung mengirim snakel lens-nya keluar, melainkan memegang tubuhnya secara miring, menciptakan kekaburan di belakangnya, memberikan perasaan yang sangat ilusi. Judul lainnya Douluo memiliki tubuh yang lebih rata-rata, tidak terlalu gemuk atau kurus, tanpa ada yang istimewa darinya. Tapi, setelah dia melepaskan rohnya, tubuhnya membengkak seperti balon. Dengan banyak paku ungu muncul di sekujur tubuhnya, memiliki konfigurasi cincin roh yang sama dengan judul Douluo sebelumnya. Tidak ada yang berani memandang rendah atau membencinya karena penampilannya. Setelah melepaskan rohnya, semakin besar perubahan pada tubuh, semakin besar sinergi antara roh dan master roh, yang juga mewakili roh kelas yang lebih tinggi. Porcupine Fish, roh master roh ini adalah Porcupine Fish yang sangat langka, dan terlebih lagi yang telah dilatih ke tingkat judul Douluo. Tang San dapat mengingat dengan jelas, Grandmaster telah memberitahunya tentang keberadaan master roh khusus ini. Porcupine Fish adalah hewan yang hanya dapat ditemukan di lautan, ketika bersentuhan dengan bahaya, ia akan membusungkan tubuhnya dan menggunakan paku di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Master roh Porcupine Fish juga memiliki beberapa kemampuan termasuk pelepasan racun, tubuh yang kuat dan pelepasan paku beracun. Hal yang dijelaskan Grandmaster, Porcupine Fish, adalah roh yang sangat berbahaya, dan jika dia bertemu dengannya, dia harus berhati-hati. Menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat penilaian. Sederhana, Tang San dapat merasakan bahwa kedua gelar Douluo ini memiliki peringkat yang lebih tinggi dari Dugubo. Secara alami mereka juga memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi. Dugubo akhirnya bergerak, menarik napas pelan, dia melepaskan semangatnya. Sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya semua berubah menjadi warna yang sama. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai judul Douluo. Lapisan gas hijau pekat menyembur keluar dari tubuh Dugubo, seolah-olah memiliki mata sendiri yang mengabaikan Tang San dan Yang Yu di saat menyebar ke segala arah. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa gelar Douluo yang berdiri di sampingnya tidak mengenali dua gelar Douluo lainnya. Menggunakan racun untuk menguji air selalu menjadi cara Dugubo bertarung. Pelepasan racun yang tiba-tiba secara alami tidak dimaksudkan untuk secara langsung melukai dua judul Douluo melainkan hanya untuk menyelidiki kemampuan anti-racun mereka serta berurusan dengan master roh lain yang lebih lemah di sekitarnya. Racun Poison Douluo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para master roh yang lemah. Namun, pemandangan aneh muncul. Tombak ular tombak Douluo yang semula mengarah ke Dugubo jatuh ke lantai, dan tubuhnya yang semula menghadap Dugubo berubah arah. Dengan tebasan diagonal, tombak ular itu sekali lagi mengarah ke atas tetapi kali ini menuju Yang Wudi. Sementara Porcupine Fish Douluo setelah melebarkan tubuhnya menikam lantai dengan tangannya yang runcing dan menyeberangi snakel lens Douluo, menghirup udara, cincin roh ketiganya bersinar dan dia menyedot semua gas hijau gelap yang dikeluarkan oleh Dugubo. Setelah racun yang mengerikan diserap ke dalam tubuhnya, tubuh Porcupine Fish Douluo memancarkan kemilau hijau berkabut. Paku yang semula ungu sekarang memiliki lapisan hijau di dalamnya, seolah-olah telah mentransfer racun Dugubo ke dalamnya. Sue Qinghe tersenyum berkata kepada Dugubo, Douluo racun, berhentilah mencoba melawan, kedua tetua ini secara khusus dibawa untuk berurusan denganmu. Di depan mereka, racunmu tidak berpengaruh. Ekspresi Dugubo berubah karena kata-kata Sue Qinghe. Sedangkan tombak ular Douluo telah mencapai Yang Wudi. Tombak ular berubah menjadi 9 bayangan saat melesat ke arah Yang Wudi. Cahaya hitam, seperti naga beracun terbang keluar, Yang Wudi bukannya mundur menyerang. Ada kilatan di matanya saat kekuatan rohnya yang meledak-meledak. Lawan menyerang 9 kali, tetapi dia hanya menyerang sekali,
Tanpa peduli sama sekali pada pertahanan, tombak pemecah jiwa terbang dengan semua momentumnya, menyerang lurus ke arah Snake Lens Douluo. Sue Qinghe sudah menebak apa yang akan dia lakukan ketika dia meninggalkan kamar kerajaan, lebih khusus lagi dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Tang San dan yang lainnya juga. Informasi yang dia miliki jauh melebihi perkiraan Tang San. Dia diberitahu bahkan tentang tindakan Tang San terhadap Lord Spirit Hall di kota Gengsin. Dan justru karena Dugubo akan menemukan Tang San maka Sue Qinghe memutuskan untuk mengambil tindakan seperti itu. Keistimewaan Dugubo adalah racun, tetapi seperti yang pernah dikatakan Grandmaster, tidak ada satupun guru roh yang tidak terkalahkan oleh semua musuh. Ini karena kompatibilitas yang berbeda antara roh. Sue Qinghe secara khusus membawa dua judul Douluo ini, Porcupinefish Douluo dibawa secara khusus untuk berurusan dengan Dugubo, di samping itu, dengan judul Douluo lainnya dan sejumlah besar master roh tingkat menengah, bagaimana mungkin itu tidak cukup untuk berurusan dengan Tang San dan Dugubo. Tapi, Sue Yeking, masih sedikit salah perhitungan, yaitu keberadaan Yang Wudi. Patriark terkuat dari 4 klan atribut tunggal.